bunuh diri di sebuah klub di Jakarta. Rekaman video amatir bocor dan tersebar di dunia maya. Kalau saya nanti terpilih akan buat banyak peraturan baru. Halo buat kalian yang hidupnya selalu happy dan tak punya beban hidup. Berjumpa lagi nih kita di channel Kambing Jantan, channel yang khusus membahas film-film keren ya cu. Film keren yang akan kita bahas ini adalah film yang berjudul Alif Lam Mim yang rilis tahun 2015 lalu. Film ini adalah film futuristik yang mengisahkan perjalanan hidup tiga sahabat, yaitu Alif, Lam, dan Mim, yang dibesarkan di sebuah pondok pesantren hingga ketiganya tumbuh menjadi dewasa dan memilih jalan hidup mereka masing-masing. Pada masa ini, agama selalu menjadi kambing hitam dalam sebuah konflik yang terjadi. Ya, tanpa menunggu lama, atur posisi duduk kalian, siapkan perkakas, dan mari kita simak alur ceritanya. Cekidot. Di awal scene kita diperlihatkan sebuah kejadian bom bunuh diri di sebuah klub malam di Jakarta, yaitu tahun 2015. Dalam kejadian tersebut diberitakan banyak orang yang menjadi korban. Ya, setelah kejadian itu kondisi Indonesia dari tahun ke tahun semakin krisis. Kekacauan dan perang saudara sering terjadi di mana-mana. Pada masa itu, sebuah video penumpasan kelompok radikal yang dilakukan oleh aparat kepolisian bocor di tengah masyarakat. Hal itu membuat mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan mengecam penggunaan senjata api yang semakin kelihatan batas. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan peluru tajam dalam setiap operasi penanganan kriminal. Dan pada tahun 2026, revolusi pun berakhir dan Indonesia menjadi negara liberal yang damai dan anti kekerasan. Namun pada masa itu agama mempunyai citra buruk karena dianggap menjadi pemicu perang dan kekerasan. Mbak, kami di sini cuma mau makan. Ya maaf mas, ganti baju dulu aja sana, berbalik lagi ke sini. Scene pun berpindah di tahun 2036 di mana terlihat beberapa polisi sedang melakukan penggerebekan kelompok kriminal di Jakarta. Pria ini bernama Alif. Karena peluru tajam ilegal digunakan dalam setiap operasi, ia pun menggunakan skill ilmu bela diri yang ia dapat saat mondok di pesantren untuk menumpas para kriminal tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan semua anggota kriminal tersebut, akhirnya ia bertemu dengan pimpinan kelompok tersebut. Pria ini bernama Sunyoto. Di sana terlihat Sunyoto menawarkan uang kepada Alif agar tidak menangkapnya. Ia juga berjanji akan memberitahukan informasi rahasia kepada Alif. Belum sempat berbicara panjang, ia pun tewas dengan luka tembak di kepalanya. Saya punya sebuah rahasia. Saya dulu seorang idealis. Saya tidak peduli dengan apapun. Saya hanya bekerja untuk bangsa dan Lalu pasca kejadian itu, Alif pun membantah semua tuduhan pembunuhan yang ia lakukan. Tapi karena tak punya bukti dan saksi, ia pun didakwa kasus pembunuhan Sunyoto. Kematian Sunyoto adalah sebuah pelanggaran HAM berat akibat penggunaan peluru tajam. Ia pun terancam hukuman penurungan pangkat dan kurungan penjara. Karena kejadian itu, ia pun diskor selama 2 minggu. Pelanggaran hak asasi berat. Ancaman hukuman buat kamu. Kamu juga bisa dipenjarakan. Setelah diskors, Alif pun kembali ke rumah. Di perjalanan pulang, ia kembali mengingat masa lalunya saat mondok di pesantren bersama kedua sahabatnya, Lam dan Mim. Di sana ia belajar bela diri hingga suatu saat kejadian mengerikan terjadi. Tempat tinggalnya mendapat serangan dan membuat kedua orang tuanya tewas di tempat. Setelah kejadian itu, padepokan silatnya ditutup oleh pemerintah karena dianggap membahayakan keamanan. Mereka bertiga pun memilih jalan hidup masing-masing setelah selesai mondok. Alif memilih mengabdi kepada negara dengan menjadi aparatur negara dan mencari pembunuh orang tuanya. Lam pun memilih menjadi jurnalis untuk menyampaikan kebenaran dan menjadi mata rakyat melalui beritanya. Sementara Mim yang bijak lebih memilih menjadi pengajar dan menetap di pesantren sebagai jalan dakwah. Gue bakal ngabdi sama negara. Gue bakalan jadi penegak hukum. Gue mau nulis tentang kebenaran dan mau baca, tahu, dan ngerti.
Apa itu arti dari kebenaran? Kalau aku sih simpel aja. Aku cuma pengen mati husnul khotimah. Mau tinggal di sini, dan aku mau ngabdi, nyebarin kebaikan lewat agama. Selanjutnya kita melihat Alif sudah sampai di apartemen miliknya dan melihat ada sesuatu yang janggal. Ternyata tempatnya sudah dibobol. Alif pun masuk dan memeriksa seisi ruangan dan akhirnya ia mendapat serangan dari orang yang tak dikenal. Peluru karet aja soal nembak-nembak. Usut punya usut, ternyata pria itu adalah Lam yang merupakan sahabatnya. Lam banyak memberikan informasi penting pada Alif tentang keluarga dari korban-korban yang tewas selama melakukan operasi penumpasan kejahatan dan memberikan santunan. Ternyata kedatangan Lam adalah memberi informasi seputar kekasihnya yang bernama Laras. Setelah mendapatkan informasi, akhirnya Alif menemukan Laras dan membuntutinya. Di perjalanan, Laras terlihat dicegat oleh kelompok preman. Meskipun melawan, Laras akhirnya takluk dan dibawa oleh preman tersebut. Alif pun terus mengikuti dan mencoba menolong Laras. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun mengobrol di sebuah kafe dan membicarakan masa lalu mereka. Alif pun menanyakan tentang suami Laras. Ternyata Laras sudah lama bercerai dengan suaminya karena suaminya adalah kriminal. Ternyata suami Laras adalah Sunyoto yang tewas tertembak saat Alif hendak menangkapnya. Mendengar itu, Alif pun mencoba mengajak Laras untuk balikan, namun Laras menolaknya dan pergi. You're just too good for me. Scene selanjutnya kita melihat Alif sedang mengobrol dengan rekannya dan mendapatkan pesan dari Laras dan mengajaknya bertemu di Candi Cafe. Kemudian Alif pun diberitahu oleh temannya bahwa mereka akan melakukan operasi penumpasan teroris yang berjubah agama di Distrik 9. Ternyata tempat itu adalah pondok pesantren tempat Alif dulu. Saat tiba, mereka pun disambut oleh Mim. Mim yang jago bela diri akhirnya berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Tangkap! Terbukti anarkis. Orang-orang fanatik macam kalian cuma jadi penyakit bagi negara ini. Pulang. Scene selanjutnya berpindah ke salah satu kantor media tempat Lam bekerja. Lam terlihat mendapat selamat dari atasannya karena artikelnya mendapat pujian dari kantor pusat di London. Saat asik mengobrol, tiba-tiba HP berbunyi dan mendapati panggilan dari sekolah anaknya. Anaknya yang bernama Gilang kembali berulah. Anaknya yang cerdas itu kembali meretas server sekolahnya yang hanya menggunakan HP. Mana? Apa? PC-nya? Kamu dikasih ilmu kalau buat kebaikan tuh aman. Kalau pakai PC orang cuma pakai handphone. Di sisi lain kita melihat Alif datang menemui Laras di Candi Cafe. Laras pun nampak terkejut. Di meja lain terlihat 3 orang santri datang memesan makanan. Akan tetapi karena peraturan kafe yang melarang obrolan dan pakaian yang religi, mereka pun disuruh keluar. Akan tetapi mereka menolak dan merasa aturan itu konyol. Mereka pun terlihat berdebat dengan pegawai kafe itu dan datanglah Alif menengahi dan meminta 3 santri ini untuk menaati peraturan. Saat mereka pergi, Alif pun menghampiri mereka dan meminta maaf. Sekali lagi, mohon maaf ya mas. Katanya negara kita ini negara liberal. Negara yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada rakyat. Tapi bicara agama bahkan berbaju gamis kayak gini aja dilarang. Hak dan kebebasan itu tidak berlaku untuk orang yang masih beragama. Assalamualaikum. Mengetahui tas santri itu ketinggalan, Alif pun mencoba memberitahu mereka, namun tiba-tiba ledakan terjadi di Candi Cafe. Mas! Mas! Kemudian pihak berwenang pun datang menyelidiki TKP. Terlihat juga Lam yang hadir dan mengabadikan gambar di lokasi tersebut.
Lalu keesokan harinya, Lam pun terlihat sedang menyusun artikel berita terkait kejanggalan peristiwa di Candi Cafe. Contohnya, polisi mengklaim rekaman CCTV hilang karena server hancur akibat ledakan. Polisi juga mengklaim ledakannya bersumber dari tas yang ditinggal oleh 3 santri itu. Kemudian Lam melihat 2 orang polisi tengah berjalan keluar dari ruangan direkturnya. Ia pun penasaran dan mendatangi atasannya. Lam pun diberitahu bahwa berita ledakan Candi Cafe sudah rilis dan dibantu oleh rekannya beserta informasi dari polisi tadi. Yang meskipun susah payah menjelaskan, namun atasannya tetap lebih percaya pada informasi polisi. Atasannya pun memberikan tiket liburan bersama keluarganya ke Gunung Bromo. Kenapa setiap saya usut kasus teroris, saya dibuang meliput? Kamu masih sholat? Apa urusannya tulisan saya sama sholat? Kamu tahu gimana nasibnya media yang dicap fanatik? Libernesia ini dibangun dengan mengusung ide kemerdekaan. Merdeka dari dogma, doktrin radikal, merdeka dari doktrin agama. Selama kamu masih sholat, kamu nggak akan objektif dalam mengusut kasus kriminal yang dibuat oleh sesama kalian. Kalau kamu masih kolot dalam bekerja, silakan kamu pilih. Mengundurkan diri, atau saya pecat. Ya, saat Lam berjalan menuju gedung parkir, ia didatangi oleh orang misterius dan menyelipkan sesuatu di sakunya. Namun Lam mengetahuinya dan mengejarnya. Ya, setelah berhasil menangkapnya, ternyata orang itu adalah Laras. Laras memberikan flash disk itu agar Lam bisa mengungkap kebenaran dari kasus ledakan di Candi Cafe. Bukan gini cara minta tolong. Gue kasih ini ke lo karena gue tahu lo bisa nolong. Do the right thing. Ada apa ini? Sesampainya di rumah, Lam pun memberitahu istrinya bahwa kasus ledakan Candi Cafe sepertinya ada hubungannya dengan pondok pesantren milik Mim. Hal itu karena ditemukannya parfum yang hanya diproduksi oleh pesantren milik Mim. Lam pun memberitahu tentang tiket liburan dari kantornya kepada istrinya. Lam yakin hal itu adalah untuk membungkam dirinya dalam kasus ledakan tersebut. Dia pun memberitahu bahwa hanya ada 2 pilihan, menerima tawaran atasannya itu atau dipecat dari kantornya. Namun Lam lebih memilih resign dari kantornya. Pak Chandra ngasih kita tiket ke Bromo, dibuang ke daerah untuk bungkam. Yang mereka mau, terorisnya ulama. Kali ini mereka nyuruh milih, Bromo atau resign. Lam, kamu ingat nggak? Dulu kamu minta izin ke Papa buat ajak aku nemenin kamu berjuang bareng di sisa umur kita. Semalam aku kaget sih dengar ada kata resign. Mana bisa kamu menentukan sikap sambil takut kehilangan pekerjaan. Kalau kamu takut nggak ada uang karena mikirin aku dan Gilang, itu sama aja kamu nggak ngasih kesempatan ke aku dan Gilang buat nemenin kamu berjuang. Justru ini kesempatan kamu buat titip tauladan ke Gilang. Bagaimana ayahnya menentukan sikap, bahwa dia punya ayah yang tajam mata hatinya, lalu berusaha adil menilai mana yang benar dan mana yang kelihatannya benar. Aku takut jadi istri yang membuat suaminya tuli, gak bisa dengar kata hatinya sendiri. Cuma kamu yang bisa ajarin aku supaya gak bergantung sama uang, gak takut sama dunia. Kemudian di hari terakhir Lam bekerja, artikel yang ditulis oleh Lam sudah terkirim ke semua komputer teman kantornya. Hal itu membuat salah seorang temannya menghampirinya dan menyuruh untuk menghentikannya. Lam pun kaget karena bukan dia yang mengirim. Komputernya sudah diblok oleh atasannya. Udah nggak zaman lu spam tulisan idealis. Spam apaan? Dulu sebelum revolusi kita dibilangnya provokator. Begitu dibutuhkan berubah jadi revolusioner. Lu kalau terus-terusan idealis kayak gini, lama-lama lu jadi ekstremis. Wah, ngerti lu ngomong apa. Kemudian di sisi lain kita melihat keadaan pondok pesantren milik Mim dan aparat-aparat yang dirawat akibat terluka saat menyerang pesantren. Lalu beberapa orang memprotes kebijakan Mim yang merawat aparat yang hendak menyerang pesantren mereka. Ini wilayah kita, Tat. Kita berhak menegakkan hukum syariat Islam di wilayah kita sendiri. Ini negara Togut, negara Syaiton yang tidak bertuhan. Istighfar, Wan. Istighfar. Ayah saya mati dieksekusi oleh pasukan pembunuh yang mereka kirim tanpa pengadilan dan tanpa ada satupun yang bertanggung jawab.
sabar, taat, ikhlas. Dan selanjutnya kita melihat beberapa aparat polisi terlihat mengepung pesantren Al-Ikhlas untuk menangkap sang kiai. Namun di depan gerbang terlihat Mim yang berjalan keluar dengan sikap siap bertempur untuk mempertahankan harga diri pesantrennya. Pertarungan hebat pun terjadi antara Mim dan aparat kepolisian. Perempuan bela dirinya luar biasa. Karena tahu anggotanya susah memasuki pesantren, akhirnya kolonel memanggil Alif dan memperlihatkan dokumen bukti keterlibatan pondok pesantren milik Mim dalam kasus peledakan. Hal itu memancing emosi Alif. Mengetahui hal itu, Alif pun bersedia untuk ditugaskan menangkap sang kiai yang tak lain adalah gurunya sendiri. Ia juga dijanjikan bebas dari tuntutan dugaan pembunuhan Mr. Sunyoto. Setelah sampai di lokasi, Alif pun langsung berhadapan dan berduel dengan Mim sahabatnya. Pertarungan mereka berdua akhirnya terhenti akibat kehadiran dari kiai. Sang kiai pun menanyakan surat perintah penangkapan resmi untuknya. Jadi begini cara aparatur negara bekerja. Serang dulu baru bertanya. Kamu tidak tahu apa-apa, Liv. Jangan mau dipermainkan mereka. Apa kabar, Muna? Hakikatnya kalian berdua ini kan bersaudara. Kita sudah berhenti bersaudara. Sejak kalian melakukan pengeboman di mana-mana. Mim, ada surat perintah penangkapan. Silakan, kamu boleh menangkap saya.